Dasar pemulung, bikin bau aja. Pasti kamu ya yang sering mencuri sandal warga di sini. Assalamualaikum semuanya. Bayangkan, seorang kakek tua berpenampilan kumuh. Setiap hari mendorong gerobak tua menyusuri gang sempit di sebuah komplek perumahan. Ia diperlakukan bak sampah. Dituduh mencuri, dihina karena bau, bahkan disiram air cucian. Tak ada yang tahu siapa dirinya. Tak satu pun warga yang memberi kesempatan untuk bertanya, apalagi memahami. Namun 7 hari setelah ia hilang dari pandangan, suasana komplek berubah. Sebuah mobil mewah berhenti di tengah gang. Warga terperanjat karena dari dalam mobil itu keluar sosok yang tak asing, tapi kini dengan wibawa dan kekuasaan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel ini kami doakan, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara roda gerobak kayu berderit perlahan menyusuri gang sempit di sebuah komplek padat. Setiap pagi, kakek itu muncul dari arah jalan utama. Langkahnya pelan tapi pasti. Di lehernya tergantung handuk kecil yang sudah berubah warna. Bajunya kusam, celananya robek di lutut, dan wajahnya penuh keriput. Namun matanya tajam menatap depan. Namanya Pak Ali. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, atau tinggal di mana. Ia datang hanya saat pagi, lalu menghilang entah kemana saat sore tiba. Yang warga tahu, ia pemulung. Yang warga percaya, ia orang asing yang mencurigakan. Di depan rumah Bu Erna, gerobak Pak Ali berhenti sebentar. Pak Ali membungkuk, mengambil 2 botol plastik kosong dari tong sampah. Tapi Bu Erna yang baru keluar rumah langsung berteriak. "Hei, jangan pura-pura mulung ya. Sandal anak saya kemarin hilang. Jangan-jangan kamu yang nyolong." Pak Ali hanya mematung, tatapannya kosong. Ia tidak menjawab. Warga lain berdatangan. Pak Beni yang tinggal di ujung gang ikut menyahut. Udah sering ada sandal hilang sejak dia sering masuk gang ini. Aneh banget. Sandal saya juga hilang seminggu lalu. Ada yang tertawa. Ada pula yang langsung menutup hidung. Bau banget sumpah. Ini gang bukan tempat buat orang kayak dia. Pak Ali tetap diam. Ia memandangi mereka satu persatu. Hatinya seolah menahan sesuatu. Tapi ia hanya menunduk, menarik gerobaknya, lalu berjalan pelan meninggalkan kerumunan. Di malam harinya, obrolan tentang Pak Ali makin liar. Grup WhatsApp, warga ramai membahas kehadiran pemulung itu. Foto-fotonya disebar. Tuduhan terus berdatangan. Aku lihat dia kayak nyentuh sepatu anakku. Serius, dia curiga banget. Nggak mungkin cuma mulung. Mukanya tuh nyimpen sesuatu. Namun tak satu pun dari mereka pernah bertanya siapa Pak Ali. Tak ada yang menawari air minum. Tak seorang pun yang sekadar menyapa dengan sopan. Keesokan paginya Pak Ali tetap datang, seperti biasa. Masih dengan pakaian yang sama dan gerobak yang sama. Tapi kali ini, saat lewat di depan rumah Pak Beni, anak kecil melemparkan sendal ke arahnya. "Ini sendal kamu ya kakek?" "Hahaha." Warga yang melihat hanya tertawa. Mereka tak lagi menuduh diam-diam. Mereka mulai menghina terang-terangan. Dan Pak Ali tetap diam. Ia hanya menarik napas panjang. Menatap sejenak langit yang mulai cerah. Lalu berjalan pergi. Di sudut gang, seorang pria muda dari luar komplek yang kebetulan melintas hanya bisa terdiam melihat perlakuan itu. Ia mengikuti Pak Ali dari kejauhan. Ada sesuatu yang janggal dari pria tua itu. Sesuatu yang belum dipahami siapapun di sana. Waktu terus berjalan. Hari demi hari, perlakuan warga makin menjadi. Sampai suatu pagi, Pak Ali tak terlihat lagi.
Gang itu sepi dari suara roda gerobak. Warga bersorak kecil. Alhamdulillah, akhirnya pergi juga tuh pemulung nyebelin. Mereka tak tahu, dalam 7 hari ke depan, semua wajah itu akan berubah. Dan kakek tua yang mereka hina akan kembali, dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Sudah 7 hari berlalu sejak terakhir kali warga komplek itu melihat sosok tua berkaus abu-abu yang mendorong gerobak kayu. Tidak ada lagi suara roda berdecit saat pagi datang. Tidak ada lagi bau keringat yang katanya mengganggu. Tidak ada lagi Pak Ali. Sebagian warga merasa lega. Bu Erna bahkan berkata dengan bangga pada tetangganya, syukurlah dia nggak balik lagi. Mungkin dia malu karena udah ketahuan sering ngintip rumah orang. Pak Beni ikut menimpali sambil mengangkat cangkir kopi. Atau jangan-jangan dia ditangkap, hahaha. Hilangnya pas habis kita usir kemarin. Pas banget. Obrolan itu terus menyebar, membuat semua orang percaya bahwa Pak Ali memang bersalah. Tak ada yang bertanya bagaimana kabarnya. Tak ada yang peduli kemana ia pergi. Tapi ada satu hal yang mulai terasa aneh. Di ujung komplek, dekat gerbang utama, papan pengumuman mendadak dipasang. Tulisan besar terpampang di sana. Pengumuman penting. Akan ada proyek pembangunan dan penertiban kawasan dalam waktu dekat. Beberapa warga mulai khawatir. Ini maksudnya gimana ya? Penertiban? Emang kita kena gusur? Kayaknya enggak deh. Komplek kita kan aman. Lagian siapa yang mau bangun di daerah kayak gini? Namun kekhawatiran itu makin membesar ketika hari kelima. Beberapa orang berpakaian rapi mulai mondar-mandir di sekitar gang. Mereka memotret setiap rumah, mencatat alamat, dan sesekali berdiskusi sambil menunjuk-nunjuk ke arah dinding atau atap rumah warga. Bu Erna mulai cemas. Kok mereka serius banget ya? Jangan-jangan beneran mau digusur? Pak Beni yang tadinya santai mulai memicingkan mata. Saya lihat ada satu mobil hitam mewah berhenti kemarin. Tapi kacanya gelap banget, gak kelihatan siapa di dalam. Hari ke-6, suasana makin mencekam. Petugas dari kelurahan datang membawa berkas. Mereka menyebarkan surat peringatan kepada beberapa rumah. Warga mulai ribut, teriakan, tangisan, dan protes terdengar sepanjang sore. Kenapa cuma rumah saya yang kena surat? Ini pasti ada yang salah. Kami udah tinggal di sini puluhan tahun. Dan malam itu, warga mengadakan rapat darurat di lapangan kecil belakang gang. Semua wajah terlihat panik. Mulut mereka bicara banyak, tapi tak satu pun punya jawaban pasti. Lalu, tibalah hari ke-7. Pagi itu langit mendung. Jalan gang lengang. Tiba-tiba, dari arah luar, suara mobil mewah terdengar pelan, masuk perlahan ke dalam gang yang sempit itu. Kendaraan hitam dengan plat khusus berhenti tepat di tengah. Semua orang keluar dari rumah, berdiri di depan pagar masing-masing, memandang penasaran. Pintu mobil terbuka. Seorang pria tua melangkah keluar. Tapi kali ini, ia tidak membawa gerobak. Ia mengenakan kemeja putih rapi. Celananya bersih. Sepatunya mengkilap. Di belakangnya, 2 orang pria muda membawa tas dan berkas. Warga terdiam. Tidak percaya. Itu Pak Ali. Tapi bukan Pak Ali yang dulu. Bukan kakek lusuh yang mereka tuduh dan hina. Pak Ali menatap sekeliling. Wajahnya tenang. Tapi matanya tajam dan tak bisa dibohongi. Suaranya berat, pelan, namun membuat seluruh gang seperti membeku. Saya kembali. Bukan sebagai pemulung. Semua warga terdiam. Ada yang mulai bergumam pelan. Dan sebelum siapapun sempat bertanya, Pak Ali melanjutkan, mulai hari ini, saya yang akan memimpin langsung proses penggusuran di kawasan ini. Wajah Bu Erna memucat. Pak Beni menelan ludah. Beberapa orang yang dulunya menertawakan Pak Ali kini berdiri membatu. Namun mereka belum tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Gang sempit itu mendadak senyap.
Warga yang sebelumnya sering berteriak, kini hanya bisa menatap satu sosok, Pak Ali, yang berdiri tegak di tengah jalan, mengenakan pakaian rapi, jauh dari kesan seorang pemulung. Di belakangnya, dua pria muda membuka map besar. Salah satunya mulai membentangkan peta kawasan. Ini adalah peta pengembangan jalur transit dan pemukiman elit baru, ucapnya lantang. Dan wilayah komplek ini termasuk dalam tahap awal pembebasan lahan. Seorang ibu muda di pojok gang menjerit pelan. Bu Erna mundur beberapa langkah. Pak Beni mencoba menyela. Suaranya gemetar. Tunggu dulu. Maksudnya, jadi semua rumah di sini akan digusur. Pak Ali menatap Pak Beni lama. Lalu ia tersenyum. Tapi senyum itu tidak membawa ketenangan. Semua akan diganti rugi tentu saja. Tapi sesuai nilai lama. Bukan harga pasar saat ini. Karena siapa yang mau bayar mahal untuk lingkungan yang tidak manusiawi? Perkataan itu membuat semua orang tercekat. Mereka tahu, itu bukan sekadar kata-kata. Itu sindiran tajam. Beberapa warga mulai menggoyang pagar. Ada yang berteriak. Ada yang menangis. Tapi tak satu pun yang bisa membantah. Karena kini, yang berdiri di hadapan mereka bukan pemulung, tapi orang yang punya kuasa atas tanah yang mereka pijak. Bu Erna, yang selama ini paling keras suaranya, kini berdiri kaku di depan rumah. Ia mencoba bicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Pak Ali, maafkan kami. Kami tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Pak Ali hanya menoleh sebentar, lalu kembali memandangi gang yang dulu jadi saksi saat dirinya disiram air cucian, dituduh mencuri, dan ditertawakan seperti hewan jalanan. Siang itu, beberapa petugas proyek mulai masuk ke area komplek. Mereka mulai menempelkan tanda X merah di beberapa rumah yang masuk daftar prioritas pembongkaran. Semakin banyak warga yang menangis. Bahkan anak-anak mulai bertanya kenapa rumah mereka mau dihancurkan. Seseorang mencoba menghubungi pejabat kelurahan. Namun jawaban mereka sama. Proses ini sudah disetujui pusat. Tak ada yang bisa dihentikan. Namun ada satu orang yang bisa menghentikannya. Dan orang itu sedang berdiri di depan mereka. Tapi mereka belum tahu apakah ia mau menolong atau membiarkan semuanya runtuh sebagai balas dendam. Malamnya, Pak Ali duduk sendiri di kursi kayu yang dulu ia temukan di tumpukan sampah. Ia memandangi langit gelap di atas gang yang mulai redup lampunya. Seorang anak kecil mendekat. Bapak, rumahku juga mau digusur. Bapak, rumahku juga mau digusur. Pak Ali menatap bocah itu. Ia diam cukup lama, lalu mengelus kepala anak itu perlahan. Belum tentu, nak. Belum tentu. Dan di balik tatapan matanya, sebuah keputusan besar sedang bertumbuh. Keputusan yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Pagi berikutnya, suasana komplek berubah mencekam. Warga sibuk mengangkat barang-barang. Beberapa mengunci pagar rumah lebih awal. Sementara lainnya berkumpul di mushola kecil untuk membahas rencana bertahan. Tanda X merah di dinding rumah mereka kini seperti kutukan. Di setiap jendela tergantung spanduk protes. Tapi semua tahu, tak akan ada yang sanggup melawan proyek sebesar ini. Kecuali pemilik proyeknya sendiri. Dan dia adalah Pak Ali. Namun sampai detik itu, tak satu pun dari mereka tahu kemana arah keputusan Pak Ali akan bergerak. Apakah ia akan menuntaskan penggusuran sebagai bentuk balas dendam? Atau justru menghentikannya sebagai bentuk belas kasih? Bu Erna mulai gelisah. Ia menghampiri rumah Pak Ali yang sekarang dijaga oleh dua pria berpakaian hitam. Rumah itu dulunya kosong, tapi sejak kemarin langsung direnovasi oleh tim Pak Ali. Cepat, senyap, elegan. Pak, saya minta maaf. Suara Bu Erna lirih, nyaris tercekat. Saya hilaf. Saya cuma takut. Saya nggak tahu siapa Bapak sebenarnya.
Pak Ali berdiri di balik jendela. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melihat. Pak Beni datang menyusul. Pak Ali, dulu saya memang pernah ikut bicara kasar. Tapi demi Allah, saya cuma ikut-ikutan. Tolong, rumah saya satu-satunya peninggalan orang tua saya. Tangisan mulai terdengar dari gang sebelah. Anak-anak ketakutan. Beberapa orang tua saling menyalahkan. Rasa bersalah menyelimuti seluruh kawasan. Mereka mulai mengingat semua perkataan yang pernah mereka lontarkan ke Pak Ali. Semua hinaan, semua tuduhan, dan rasa sesal. Datang terlambat. Sore itu, mobil proyek masuk ke gang. Seorang staf memegang mikrofon, lalu mengumumkan. Besok pagi, seluruh warga diminta bersiap. Proses pembebasan lahan tahap 1 akan dimulai. Dimohon kerjasamanya. Huru-hara pun pecah. Ada yang langsung pingsan. Ada yang menggelar tikar di tengah gang sambil membaca surat Yasin. Ada juga yang sujud menangis memohon pada langit. Tapi tetap, Pak Ali tak muncul. Tak memberikan isyarat. Hingga menjelang maghrib, suara takbir kecil terdengar dari surau. Pak Ali akhirnya keluar. Ia berjalan pelan, mengenakan sarung dan baju koko putih. Tidak ada penjaga. Tidak ada ajudan. Hanya dirinya dan langkah kakinya yang penuh beban. Warga langsung berkumpul. Semua menatapnya. Pak Ali berdiri di tengah. Wajahnya datar. Suaranya tenang. Saya tidak datang untuk membalas dendam, katanya pelan. Tapi saya juga tidak bisa diam melihat bagaimana manusia memperlakukan manusia lain tanpa belas kasih. Semua hening. Ia melanjutkan. Saya melihat sendiri. Bagaimana anak kecil diajari tertawa melihat orang dihina. Bagaimana orang tua menghalalkan penghinaan karena merasa berhak. Saya melihat kalian, sebelum kalian melihat siapa saya sebenarnya. Bu Erna menutup wajahnya. Pak Beni tertunduk. Ibu-ibu menangis. Bapak-bapak tak bisa mengangkat kepala. Dan Pak Ali menatap satu persatu wajah mereka dengan luka yang belum sembuh. Tapi belum satu pun kata pengampunan terucap. Ia berbalik, melangkah masuk kembali ke rumahnya. Meninggalkan semua dalam gelisah. Menanti esok hari, yang mungkin jadi hari terakhir mereka tinggal di sana. Fajar belum sepenuhnya datang, tapi gang kecil itu sudah dipenuhi suara tangisan pelan dan doa-doa lirih. Karpet dan kasur digulung tergesa. Barang-barang dibungkus seadanya. Beberapa warga tetap bertahan di dalam rumah, berharap keajaiban datang sebelum matahari naik. Mobil-mobil proyek berderet rapi di ujung jalan. Truk pengangkut, ekskavator, dan tim pengaman dari pengembang berseragam oranye telah bersiap. Semua menunggu satu orang, Pak Ali. Warga berdesak-desakan di jalan. Tak ada yang bicara. Tak ada lagi yang berani bersuara keras seperti dulu. Yang tersisa hanya wajah-wajah lelah dan ketakutan. Pukul 7:15 menit. Pintu rumah Pak Ali terbuka. Ia melangkah keluar, masih mengenakan pakaian sederhana. Tak ada jas, tak ada mobil mewah. Hanya dirinya, seperti saat ia pertama kali datang sebagai pemulung. Bedanya kini, semua mata menunduk saat ia lewat. Pak Ali berhenti di tengah gang. Ia menatap ekskavator besar yang mesinnya sudah menyala, lalu menoleh ke arah kerumunan warga. Pandangannya menyapu semua orang yang dulu pernah mengusir dan memfitnahnya. Tangis mulai pecah. Seorang ibu muda jatuh bersimpuh, memeluk kaki Pak Ali. Pak, rumah ini satu-satunya tempat tinggal kami. Tolong Pak. Pak Beni ikut merunduk. Suara seraknya hampir tak terdengar. Saya salah menilai Bapak. Saya mohon, jangan hancurkan tempat ini. Bu Erna pun tak sanggup berdiri. Ia terduduk di depan gerbang rumahnya sendiri. Mata bengkak, suara habis. Saya pernah menyiram Bapak, saya pernah memfitnah. Tapi saya mohon, kali ini, selamatkan anak-anak kami. Pak Ali diam lama, sangat lama.
Bahkan suara mesin ekskavator terasa tenggelam oleh heningnya detik-detik itu. Kemudian, ia melangkah maju. Ia mengangkat tangannya tinggi, lalu menunjuk ke arah truk-truk proyek. Matikan semua mesin. Proyek ini. Saya hentikan. Seketika semua gempar. Orang-orang berteriak. Bukan karena marah, tapi karena tak percaya. Tangis berubah jadi haru. Ada yang sujud di aspal. Ada yang memeluk orang di sebelahnya. Anak-anak bersorak. Meski tak sepenuhnya paham apa yang baru saja terjadi. Pak Ali menoleh ke warga. Saya bisa hancurkan semuanya dalam sehari. Tapi saya lebih memilih membangun hati kalian yang telah lama rusak. Ia menunduk sebentar, menahan air mata. Saya hanya ingin kalian sadar bahwa yang kalian hina kemarin bisa jadi orang yang menyelamatkan kalian hari ini. Hari itu bukan penggusuran yang terjadi, tapi sebuah titik balik. Warga mulai melihat siapa sebenarnya Pak Ali. Mereka mulai mengingat bukan hanya apa yang telah mereka ucapkan, tapi siapa yang telah mereka sakiti. Dan perubahan pelan-pelan dimulai. Semenjak pagi itu, suasana komplek berubah total. Bukan karena proyek dibatalkan, tapi karena hati-hati yang dulunya beku, kini mulai mencair. Warga yang dulu merasa paling benar, kini justru saling berlomba untuk mendekati Pak Ali. Bukan untuk pencitraan, tapi untuk menebus luka yang pernah mereka torehkan. Di ujung gang, Bu Erna terlihat membawa rantang berisi sayur asam dan sambal terasi. Langkahnya ragu, matanya sembab, tapi ia tetap maju menuju rumah Pak Ali. Sesampainya di teras, ia mengetuk pintu pelan. Pak Ali, ini saya Erna. Saya cuma mau. Pintu dibuka. Pak Ali berdiri dengan senyum kecil. Tidak ada kemarahan. Tidak ada penghakiman. Ia hanya mempersilakan Bu Erna masuk. Air mata Bu Erna pecah seketika. Pak, saya kejam sama Bapak. Saya pernah tuduh Bapak maling. Saya siram air cucian. Saya hina. Saya ajak warga buat usir Bapak. Tapi Bapak justru yang nyelamatin rumah saya. Pak Ali duduk perlahan, menatap Bu Erna lembut. Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu. Karena orang yang punya dendam, hidupnya tak akan tenang. Saya hanya ingin satu, perubahan. Tak lama, Pak Beni datang menyusul. Di tangannya ada sebatang bambu yang dulu pernah dipakainya mengusir Pak Ali dari tong sampah depan rumahnya. Pak Ali, ini bambu yang dulu saya angkat ke Bapak. Saya masih ingat betul wajah Bapak waktu itu. Diameter tidak marah, tapi sorot mata Bapak tidak pernah hilang dari kepala saya. Ia menyerahkan bambu itu, lalu bersimpuh di depan Pak Ali. Saya malu sebagai manusia. Tapi saya janji, mulai hari ini saya akan belajar jadi tetangga yang baik. Pak Ali menerima bambu itu, lalu menaruhnya di dinding, berdampingan dengan kalender robek dan topi usangnya saat masih memulung. Saya simpan, sebagai pengingat, ucapnya tenang. Bukan pengingat kebencian, tapi pengingat bahwa manusia bisa berubah. Hari-hari berikutnya, rumah Pak Ali tak pernah sepi. Anak-anak kecil mulai berani mendekat. Mereka tak lagi melempar sendal, tapi justru membawakan makanan kecil. Pak Ali, ini kue dari ibu saya. Pak Ali, main yuk ke lapangan. Pak Ali hanya tertawa kecil. Bahunya tidak lagi membungkuk. Langkahnya tidak lagi pelan karena lelah, tapi karena tenang. Suatu malam, warga berkumpul di surau. Agenda mereka bukan penggusuran, tapi sebuah rencana untuk memperbaiki semua yang telah rusak. Pak Ali duduk di barisan depan. Bu Erna berdiri di tengah, menggenggam kertas yang ia tulis sendiri. Kami, seluruh warga gang ini, ingin menyampaikan niat. Kami ingin membangun sebuah rumah untuk Pak Ali di tanah ini, di tengah kami. Sebagai tanda terima kasih dan penebusan kami. Seketika surau hening. Semua mata menatap Pak Ali. Dan air mata Pak Ali jatuh untuk pertama kalinya.
bukan karena hinaan, tapi karena pelukan hangat dari orang-orang yang dulu pernah membencinya. Tak butuh waktu lama, keajaiban kecil itu mulai terlihat. Tanah lapang yang dulunya penuh tumpukan sampah di tengah gang, kini mulai dibersihkan. Warga bergotong royong. Bambu diangkut, papan kayu dipasang, dan pasir digali. Bukan untuk pembangunan proyek raksasa, tapi untuk membangun sebuah rumah sederhana. Rumah untuk Pak Ali. Wajah-wajah yang dulu penuh curiga kini berubah. Anak-anak membawa ember berisi air. Para ibu menyiapkan makanan untuk tukang dan relawan. Dan para bapak bekerja dari pagi hingga malam, tanpa mengeluh sedikit pun. Bu Erna tampak sibuk mengatur bahan bangunan. Yang ini, tolong taruh di sebelah kanan. Ya, Pak Ali bilang dia pengen ada jendela besar menghadap surau. Pak Beni mengusap peluh di dahinya. Saya sendiri yang akan pasang pintunya. Biar tiap hari saya ingat bahwa dulu saya pernah menutup pintu hati saya untuk beliau. Di hari keempat pembangunan, Pak Ali datang membawa segelas teh manis. Ia berdiri di pinggir fondasi yang sedang dicor. Matanya berkaca-kaca melihat semua yang sedang terjadi. Saya tak menyangka kalian akan sejauh ini, katanya pelan. Rumah bukan soal dinding dan atap, tapi soal penerimaan. Dan saya sudah mendapatkannya bahkan sebelum rumah ini selesai. Semua orang terdiam. Beberapa menunduk. Tapi senyum mereka kini tak lagi palsu. 1 minggu kemudian, rumah itu berdiri utuh. Sebuah bangunan kayu yang hangat, dengan taman kecil di depannya. Di atas pintu depan, sebuah papan sederhana bertuliskan, Rumah Pak Ali, tempat kembali dan belajar memanusiakan manusia. Malam peresmian, warga berkumpul. Lampu-lampu kecil dipasang sepanjang gang. Anak-anak menyanyi, ibu-ibu membawa nampan berisi nasi tumpeng, dan Pak Beni berdiri membawa mikrofon buatan sendiri. Saudara-saudara, hari ini kita bukan hanya meresmikan rumah, tapi kita juga memperbaiki kesalahan besar yang pernah kita buat bersama. Ia menoleh ke arah Pak Ali yang duduk di kursi bambu di sudut halaman. Dan karena itu, kami semua, dengan suara bulat, sepakat meminta Pak Ali untuk menjadi ketua RTD di tempat ini. Tepuk tangan pecah. Tak ada yang menolak, tak ada yang ragu. Pak Ali berdiri perlahan. Wajahnya tenang. Matanya berkaca. Suaranya gemetar tapi penuh keyakinan. Saya tidak pernah mimpi jadi pemulung. Tapi saya juga tidak pernah mimpi jadi ketua RR. Tapi kalau amanah ini bisa membuat kita semua lebih peduli, maka saya siap menjaganya. Malam itu, langit gang kecil itu dipenuhi bintang. Tak ada lagi hinaan. Tak ada lagi kecurigaan. Hanya ada suara kebersamaan yang tumbuh dari luka lama yang telah disembuhkan oleh keikhlasan seorang kakek pemulung bernama Pak Ali. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tapi gang itu tak pernah lagi sama. Sejak Pak Ali diangkat menjadi ketua RT, perubahan terasa menyentuh sampai ke sudut-sudut kecil yang dulunya kotor dan dipenuhi prasangka. Tak ada lagi teriakan saat anak-anak bermain. Tak ada lagi pintu yang dibanting karena curiga. Semua terasa hangat. Seperti keluarga yang lama terpecah dan kini kembali utuh. Setiap pagi, Pak Ali berkeliling. Ia tak pernah duduk di balik meja. Ia selalu hadir langsung. Menyapa warga, menanyakan kabar, membantu mendorong gerobak sayur Bu Siti. Bahkan menyapu dedaunan kering di depan rumah yang dulu pernah menuduhnya mencuri sandal. Suatu pagi, Pak Ali duduk bersama beberapa anak muda di pos ronda. Kita harus bikin taman baca di pojokan gang itu, kata Pak Ali sambil menunjuk lahan sempit dekat warung. Tapi itu bekas tempat buang sampah, Pak, sahut Fikri, pemuda setempat. Pak Ali tersenyum. Justru itu. Dulu saya juga dianggap sampah. Tapi Allah bisa ubah semua jadi kebaikan, kalau kita mau. Dan benar saja, 2 minggu kemudian, taman baca sederhana itu berdiri.
rak kayu bekas, kursi plastik sumbangan warga, dan buku-buku dari donatur yang datang setelah mendengar kisah Pak Ali. Pak Beni yang dulu keras, kini jadi sahabat terdekat Pak Ali. Ia sering membantu menyusun laporan kegiatan RT, bahkan selalu menemani Pak Ali saat musyawarah warga. Bu Erna pun berubah. Ia sekarang aktif sebagai koordinator kebersihan dan selalu membawa 2 termos teh setiap sore ke rumah Pak Ali. "Bapak, jangan kerja terus. Istirahat juga perlu," ucapnya sambil menyodorkan teh. Pak Ali tertawa pelan. "Kalau hati tenang, kerja pun ringan, Bu. Tapi bukan berarti semua berjalan mulus." Ada satu sore ketika seorang pria asing datang ke komplek. Wajahnya garang, langkahnya cepat. Ia menunjuk-nunjuk rumah-rumah sambil berkata keras, "Ini kawasan belum sah, kan? Saya pemilik asli tanah ini. Siapa ketua di sini?" Warga mulai panik. Tapi saat Pak Ali keluar dan menatapnya, pria itu mendadak diam. Pak Ali hanya berkata pelan, "Kita bisa bicara baik-baik. Jangan bawa ego. Di sini, warga kami tak lagi seperti dulu. Kami sudah belajar menghormati." Pria itu menunduk, entah karena malu atau karena aura ketegasan seorang pemulung yang kini memimpin dengan hati. Malam itu, beberapa warga berkumpul di rumah Pak Ali. "Pak, kenapa tidak marah? Padahal dia jelas-jelas arogan." Pak Ali menjawab sambil menuang air dari teko. "Karena saya pernah diperlakukan lebih dari itu. Kalau saya membalas, berarti saya tak lebih baik dari dia." Seketika suasana hening. Tak ada yang bisa menjawab. Yang mereka tahu, ketua RT mereka bukan cuma seorang pemimpin, tapi guru kehidupan yang lahir dari jalanan dan luka. Suatu hari, langit mendung menaungi gang kecil yang kini menjadi tempat tinggal paling damai bagi warganya. Hujan gerimis membasahi jalan setapak, tapi suasana tetap tenang. Pak Ali duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang kelabu dengan tatapan jauh. Beberapa anak-anak bermain hujan, tertawa riang sambil melompat-lompat di genangan air. Warga tak lagi melarang, tak lagi membentak. Karena kini, semuanya seolah terlahir kembali. Di ruang tamu rumah Pak Ali, beberapa pemuda berkumpul. Mereka tengah mengatur ulang papan kegiatan NRT. Di antara mereka, Fikri menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah meja tua. Kotak itu tampak usang, dikunci rapat dengan kait besi. "Pak Ali, ini kotak apa ya? Boleh dibuka?" tanya Fikri sambil membawa kotak itu ke hadapan Pak Ali. Pak Ali memandang kotak itu lama, hening. Lalu ia tersenyum kecil. "Bukalah, sudah waktunya." Fikri membuka perlahan. Di dalamnya ada beberapa dokumen, selembar kartu identitas lama, foto-foto tua, dan sebuah lencana kecil bertuliskan, "Direktur Pengembangan Kawasan PT Bina Mandiri Nasional." Semua yang hadir terdiam. Fikri menelan ludah. Ini Bapak," Pak Ali mengangguk. "Dulu? Iya." Suara hujan makin deras. Tapi suasana di dalam rumah jauh lebih sunyi dari suara rintik langit. "Dulu saya tinggal di kota besar. Memimpin proyek-proyek besar. Hidup saya mewah. Tapi hati saya kosong," ujar Pak Ali pelan. "Saya terjebak dalam kesombongan. Hingga satu proyek yang saya pimpin menggusur kampung kecil. Dan saya melihat anak-anak menangis, rumah dibakar, orang tua berdoa sambil menggenggam tanah." Ia menarik napas dalam. "Hari itu, saya pulang ke rumah. Saya diam, dan saya sadar, saya sedang membunuh kehidupan orang-orang kecil." Pak Ali berdiri. Ia berjalan menuju dinding, lalu menunjuk sebuah foto kusam yang menempel di sudut. "Itu istri saya. Beliau meninggal tak lama setelah saya berhenti dari semua jabatan. Beliau yang menyuruh saya turun ke jalan, menyatu dengan orang-orang yang pernah saya injak lewat tanda tangan dan kebijakan." Warga yang hadir menunduk. Tak ada yang menyangka, pemulung yang mereka hina, ternyata pernah menjadi orang yang sangat mereka takuti. Tapi saya bersyukur,
lanjut Pak Ali. Karena hinaan kalian dulu menyempurnakan pelajaran yang saya butuhkan. Bahwa manusia bisa jatuh sehancur-hancurnya. Tapi jika hatinya bangkit, dia bisa jadi cahaya bagi sekitarnya. Malam itu, berita tentang masa lalu Pak Ali tersebar di seluruh gang. Tapi kali ini, bukan dengan nada gosip, melainkan penuh kekaguman dan penghormatan. Orang-orang yang dulu mencibir, kini menghormatinya bukan karena jabatan, tapi karena perjalanan yang luar biasa. Dan Pak Ali tetap sama, masih menyapu jalan, masih menyapa warga, masih duduk di beranda sambil menyeduh teh hangat. Hanya satu yang berbeda. Kini tak ada satu pun yang melihatnya sebagai pemulung, karena semua mata telah melihat siapa dia sebenarnya. Hari itu, Pak Ali baru saja selesai membersihkan got depan rumah warga yang mampet. Ia menggulung celana sampai lutut, tangannya masih basah dan berbau lumpur, tapi wajahnya justru terlihat segar. "Pak, biar saya aja yang lanjutin," ujar Fikri yang datang membawa ember. Pak Ali tersenyum. "Tak apa, kalau yang kotor dibersihkan bersama, yang bersih akan terasa ringan." Saat ia hendak masuk rumah, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Seorang pria muda berbadan tegap keluar dan langsung berjalan cepat ke arah Pak Ali. "Maaf, ini Pak Ali Harsono." Pak Ali mengangguk. "Saya dari kantor pusat Kementerian Perumahan. Kami sudah lama mencari Bapak. Kami ingin Bapak kembali memimpin proyek nasional di Jakarta." Beberapa warga yang mendengar langsung berkumpul. Suasana berubah. Wajah mereka cemas, bingung, dan takut kehilangan. "Bapak mau pergi?" tanya Bu Erna lirih, memeluk map laporan RT yang sedang ia pegang. Pak Beni juga ikut mendekat. "Kalau Bapak pergi, kami kembali kehilangan cahaya di tempat ini." Pak Ali memandangi mereka satu persatu. Ia tak langsung menjawab. Matanya menatap gang panjang yang dulunya menyimpan luka, tapi kini penuh kehidupan. Malam harinya, warga berkumpul di taman kecil dekat surau. Mereka tak tahu harus bersikap bagaimana. Tak ada yang ingin menahan, tapi juga tak ada yang rela melepas. Pak Ali datang membawa map kecil dan duduk di tengah lingkaran warga. Ia meletakkan map itu di pangkuan, lalu mulai berbicara. "Dulu, saya tinggalkan jabatan karena merasa dunia saya penuh keangkuhan. Saya datang ke tempat ini sebagai orang asing, dan saya diterima. Meski awalnya dengan cacian, semua tertunduk. Tapi justru disinilah saya merasa hidup. Saya menemukan keluarga. Saya melihat perubahan, dan saya belajar bahwa memimpin bukan soal kekuasaan, tapi keberanian menjaga hati banyak orang." Pak Ali berhenti sejenak. Suaranya mulai bergetar. "Jakarta bisa cari orang lain, tapi tempat ini cuma punya satu kesempatan untuk menjadi tempat tinggal yang benar-benar hidup." Tangis mulai terdengar. Bu Erna menggenggam tangan Pak Ali. "Kalau boleh jujur, Pak, baru sekarang saya tahu arti kata rumah." Pak Ali tersenyum. Ia berdiri perlahan. "Saya akan tetap di sini. Jabatan sebesar apapun tidak akan bisa menggantikan gang ini. Disinilah saya memilih menua, menanam, dan menuai." Esok paginya, surat resmi dari kementerian dikembalikan tanpa tanda tangan. Mobil hitam itu pun pergi, meninggalkan gang yang tetap sederhana, tapi kini penuh makna. Warga bekerja lebih semangat dari sebelumnya. Anak-anak menulis cerita tentang Pak Ali di sekolah. Beberapa stasiun TV lokal mulai meliput kisahnya. Tapi Pak Ali tak berubah. Ia tetap menyiram bunga di depan rumah, menyapu jalan, dan duduk di pos ronda saat malam. Karena bagi Pak Ali, kemuliaan bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang mau merendah untuk menjaga kehidupan di sekitarnya. Gang itu kini punya wajah baru. Tidak ada lagi dinding rumah yang kusam.
Setiap tembok dicat bersama. Setiap pagar dicor gotong royong. Bahkan beberapa jalan yang dulu penuh lubang, kini telah diperbaiki oleh tangan-tangan yang dulu tak peduli. Di tengah semua perubahan itu, nama Pak Ali makin sering disebut. Tidak hanya oleh warga gang sendiri, tapi oleh kelurahan, kecamatan, bahkan orang-orang luar yang ingin belajar bagaimana seorang pemulung bisa mengubah satu lingkungan jadi penuh kebersamaan. Namun bagi Pak Ali, semua itu bukan pujian. Semua itu adalah ujian. Suatu siang, ia menerima undangan khusus dari kecamatan. Sebuah penghargaan akan diberikan padanya atas jasanya menjaga keharmonisan lingkungan. Fikri yang mengantar surat itu berkata dengan bangga, "Pak, ini bukti kalau perjuangan Bapak nggak sia-sia." Pak Ali membuka amplop itu pelan, membaca baris demi baris, lalu menatap Fikri. Penghargaan itu hanya sekadar simbol, tapi penghormatan sejati datang dari perubahan hati manusia. Fikri mengangguk, tapi sorot matanya masih menyimpan keinginan besar. Ia ingin orang-orang tahu siapa Pak Ali sebenarnya. Di hari penghargaan, aula kecamatan penuh sesak. Ratusan orang hadir. Camat, tokoh masyarakat, dan warga dari berbagai RT berdiri menyambut Pak Ali yang datang hanya dengan baju koko putih dan peci lusuh. Saat namanya dipanggil, semua berdiri. Tangan-tangan yang dulu pernah melempar Pak Ali dengan kebencian, kini bertepuk tangan, mengangkat namanya setinggi mungkin. Pak Ali berdiri di panggung kecil, memegang plakat yang diberikan. Namun ia tak langsung berbicara. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, "Dulu, saya disiram air kotor, dihina karena bau, ditertawakan karena membawa gerobak. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena kehebatan saya, tapi karena warga saya yang bersedia berubah." Semua hadirin terdiam. Bahkan beberapa mulai menitikkan air mata. Saya tidak ingin dikenang sebagai ketua RT. Saya ingin dikenang sebagai pemulung yang ikut memungut kembali hati-hati yang sempat hilang arah. Sepulang dari acara, warga menyambut Pak Ali di gang. Lampu-lampu dinyalakan. Anak-anak bernyanyi. Ibu-ibu menyiapkan nasi liwet. Tapi Pak Ali tidak duduk di kursi kehormatan. Ia justru berjalan ke gerobak tuanya yang dulu disimpan di belakang rumah. Ia tarik pelan, lalu dorong perlahan ke tengah gang. "Saya ingin gerobak ini tetap di sini," ujarnya sambil menepuk sisi kayunya. "Bukan untuk memulung lagi, tapi untuk mengingatkan kita dari mana kita belajar saling menghargai." Dan malam itu, semua warga berkumpul di sekitar gerobak itu. Mereka menaruh bunga di atasnya, menaruh lilin di sekelilingnya. Gerobak yang dulu jadi bahan hinaan, kini menjadi simbol kebangkitan satu kampung. Waktu berlalu, hujan datang silih berganti. Gang itu makin ramai oleh tawa anak-anak, dan lebih damai oleh pelukan antar tetangga. Tak ada lagi pagar tertutup rapat. Tak ada lagi rumah yang sunyi oleh permusuhan. Semua berubah karena satu nama, Pak Ali. Namun di balik semua ketenangan itu, tubuh Pak Ali mulai melemah. Usianya semakin lanjut. Beberapa kali ia terlihat batuk keras di tengah ronda malam, atau harus duduk lebih lama saat menyapu halaman. Warga mulai menyadari, Pak Ali sudah terlalu lelah menanggung semuanya sendiri. Suatu pagi, Pak Ali memanggil semua warga ke taman baca. Ia duduk di kursi kayu, mengenakan sarung dan baju lengan panjang. Suaranya lembut, tapi terdengar jelas ke setiap telinga yang hadir. "Saya ingin berpamitan," katanya perlahan. Warga terdiam. "Saya tidak kemana-mana, hanya ingin istirahat. Kalian sudah bisa berjalan sendiri. Saya percaya itu." Fikri berdiri, matanya berkaca. "Pak, jangan tinggalkan kami. Bapak bukan hanya ketua RT. Bapak adalah nadi gang ini." Pak Ali tersenyum. "Nadi itu harus tetap mengalir, meski jantungnya mulai melambat." Ia lalu berdiri pelan mendekati Fikri.
Mulai hari ini, aku tugaskan kamu. Lanjutkan. Tapi bukan hanya jabatannya, juga hatinya. Hari itu juga, seluruh warga memutuskan untuk membuat hari penghormatan. Gang diberi nama baru. Gang Harsono, tempat kita belajar menjadi manusia. Pak Ali tidak berkata apa-apa saat papan nama itu dipasang. Ia hanya menatapnya lama, sangat lama, lalu menutup mata dengan damai. Beberapa bulan kemudian, di suatu subuh yang sejuk, Pak Ali menghembuskan napas terakhirnya di atas sajadah. Setelah selesai sholat tahajud, tidak ada tangis histeris, tapi air mata itu mengalir tenang dari mata semua orang. Karena mereka tahu, orang besar telah pergi, tapi warisannya akan tinggal selamanya. Hari ini, gerobak tua Pak Ali masih berdiri di tengah taman. Tak ada yang berani memindahkannya. Di atasnya, digantung papan kecil dari kayu. Dulu, kami menghinanya. Kini, kami menjaganya. Fikri kini menjadi ketua KRIT. Ia tak pernah naik motor, memilih jalan kaki setiap pagi seperti Pak Ali. Ia menyapa setiap warga. Dan ia selalu berdoa di depan gerobak itu setiap malam Jumat. Karena bagi mereka, Pak Ali bukan hanya seorang kakek. Ia adalah pelajaran hidup yang datang sebagai pemulung, tapi pulang sebagai pahlawan. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.